Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Libya. Dalam sejarahnya, Libya merupakan wilayah di bawah kekuasaan Turki Utsmani sejak abad ke-16. Baru pada tahun 1911, atau pasca Perang Dunia Pertama, Libya lepas dari kekuasaan Turki Utsmani yang kalah pada Perang Dunia Pertama, dan kemudian Libya dijajah oleh Italia. Penjajahan yang dilakukan Italia di Libya ternyata tidak berjalan dengan mudah, sebab rakyat Libya terus melakukan perlawanan terhadap Italia. Barulah pada tanggal 24 September 1951, Libya berhasil merdeka dengan bentuk pemerintahan monarki, dan dipimpin oleh seorang raja, yakni Raja Idris I. Kemajuan di Libya mulai terasa ketika pada tahun 1953, di mana mereka berhasil menemukan sumber minyak yang melimpah di perut bumi Libya, dan pada 1967 Libya mulai menjualnya ke Eropa. Melalui hasil minyak ini perkembangan Libya menjadi amat pesat, pembangunan dan kehidupan masyarakat pun makin mapan. Di tengah kemajuan ekonomi ini, politik Libya mengalami guncangan, di mana kekuasaan Raja Idris I runtuh, disebabkan oleh kudeta tak berdarah, yang dilakukan oleh seorang perwira yang kala itu masih berumur 27 tahun, yaitu Muammar Gaddafi. Mulanya pada tahun 1969, Raja Idris I yang mulai sakit-sakitan dan kala itu sedang berobat ke Turki, hendak menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya yakni Hasan As-Sanusi. Namun sehari sebelum prosesi penyerahan tahta tersebut, dan Raja Idris I yang masih di luar negeri, membuat Gaddafi melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan dari tangan Raja Idris I. Gaddafi pun bergerak cepat dengan mengumumkan di radio bahwa Libya sedang mengalami kekosongan kekuasaan, dan Dewa Revolusi akan berusaha menyelamatkannya. Pasukan militer Gaddafi lantas bergerak cepat, dengan menangkapi anggota militer yang pro Raja Idris I. Manuver Gaddafi ini pun membuat Raja Idris tak dapat pulang ke Libya, dan akhirnya meninggal dunia di Mesir. Berbicara sejarah Libya tentu takkan terlepas dari satu nama, yakni Muammar Gaddafi. Setelah berhasil melakukan kudeta dan menyingkirkan kekuatan lama, maka ia membubarkan kerajaan Libya, dan memproklamirkan berdirinya Republik Sosialis Arab Libya. Di awal kekuasaannya, ia memprioritaskan agar pendapatan dari produksi minyak masuk ke kantong pemerintah Libya, dan bukan ke kantong-kantong asing, seperti pada masa Raja Idris I. Ia pun memperbarui kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing di Libya, dengan jalan mengancam akan menutup perusahaan tersebut, jika tidak mau mengikuti kehendak Gaddafi. Langkah ini pun berhasil. Namun sebagaimana kebanyakan penguasa di Timur Tengah, Gaddafi juga bertangan besi. Ia tak segan-segan untuk memenjarakan atau bahkan mengeksekusi orang-orang yang menentangnya. Ia juga membatasi kebebasan pers, dan mengontrol penuh proses politik di Libya, sehingga membuatnya berhasil menjadi penguasa di Libya selama lebih dari 40 tahun. Sebagai diktator, begitu banyak kejahatan yang dilakukan Gaddafi. Di antaranya yang paling terkenal adalah pembantaian di penjara Abu Salim pada tahun 1996. Dan setelah jatuhnya Gaddafi, ditemukan kuburan massal dengan lebih dari 1.000 mayat di sekitar penjara tersebut. Selain itu juga eksekusi mati di depan umum, yang kerap dilakukan terhadap anggota-anggota Hizbut Tahrir. Dan masih banyak lagi catatan kelam pembunuhan di bawah perintahnya. Atas dasar inilah, rakyat Libya yang telah lama muak dengan kekuasaan Gaddafi, mendapat momentum setelah apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Mereka kemudian turun ke jalan, melakukan demonstrasi dan menuntut Gaddafi untuk mundur. Demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota di Libya. Selain karena demonstrasi rakyat, jatuhnya Gaddafi juga disebabkan karena kekuatan oposisi anti-Gaddafi yang sangat kuat. Pihak oposisi tersebut menamai diri mereka sebagai NTC, National Transition Council, atau Dewan Transisi Nasional. Dewan ini dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil. Kekuatan oposisi ini telah mengklaim diri sebagai pemegang otoritas pemerintahan secara de jure di Libya. Gaddafi sendiri merespon demonstrasi rakyatnya dengan tindakan represif, dan seringkali terjadi penembakan yang menewaskan demonstran.
are fighting the civilians here. They are crazy. They are going crazy here. Kota Benghazi dan beberapa kota di Libya telah sepenuhnya dikuasai oleh NTC, dan Qaddafi pun semakin terdesak. Meskipun demikian, di akhir kekuasaannya Qaddafi berpidato beberapa kali, dan tetap enggan untuk mundur, dan menuduh bahwa ini semua adalah ulah Al-Qaeda. Entah apa yang membuat Qaddafi menuduh Al-Qaeda sebagai dalang kerusuhan di Libya, padahal peran Amerika sangat kentara di Libya, dengan menyokong pihak oposisi anti-Qaddafi. Akhir mengenaskan bagi Qaddafi pun tiba. Pada 20 Oktober 2011, kota Sirte yang merupakan kota kelahiran Qaddafi, menjadi saksi bisu, bagaimana Qaddafi tertangkap oleh pejuang revolusi setelah melalui baku tembak. Qaddafi yang selama 40 tahun menjadi orang nomor satu di Libya, diseret dari tempat persembunyiannya di selokan. Ia lantas dikeroyok massa, dan meninggal karena luka yang dideritanya saat penangkapan oleh para pejuang revolusi. Maka tamatlah riwayat kediktatoran selama 42 tahun yang dilakukan oleh Qaddafi. Ia pun meregang nyawa di tangan rakyatnya sendiri dengan tragis. Ia menjadi salah satu penguasa yang tersapu badai Arab Spring. Demikianlah pembahasan kita tentang peristiwa Arab Spring yang terjadi di Libya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.